Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama setelah sekian lama. Masih dalam momen Idul Fitri ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin setulus hati kepada teman-teman pendengar sekalian yang mungkin kurang berkenan dalam perjalanan channel ini menemani waktu kalian. Secara pribadi dan mewakili apa yang saya bawakan, saya memohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saat ini kita dalam segmen Radio Horor Indonesia. Seperti biasa, dalam segmen RHIFM ini, saya akan membacakan beberapa cerita yang teman-teman kirimkan melalui email Ada Apa Gerangan. Kali ini untuk cerita yang pertama, ada kiriman cerita dari Mbak Maidina. Seperti apa ceritanya? Baiklah, teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tahun 2011, Lika masih terbaring lemah di atas kasur lipatnya. Dikarenakan kondisi yang sedang tidak sehat, Lika pun memutuskan untuk izin tidak masuk sekolah di salah satu sekolah SMA Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Lika pun mencoba memejamkan mata, dikarenakan rasa pusing yang mendera di kepalanya. Suara televisi pun masih terdengar di telinga Lika, menemaninya di kala sepi. Belum begitu terlelapnya, tiba-tiba Lika mendengar suara gaduh dari arah luar. Mata Lika pun yang sedari tadi terpejam, mau tidak mau harus terbuka kembali dan mendengarkan suara gaduh apa itu. Telinga Lika pun terus mendengarkan suara kegaduhan itu. Terbersit di pikiran Lika, mungkin itu adalah suara kegaduhan yang seperti biasa ia dengar, yaitu kegaduhan para siswa-siswi SMP yang seperti biasa menjelang istirahat. Mereka suka bercanda-canda. Lika mencoba tetap tenang dan tidak mau memikirkan itu semua. Dia pun mencoba memejamkan matanya kembali. Akan tetapi, kegaduhan itu masih saja terdengar di telinga Lika. Lama terdengar, ternyata suara-suara itu semakin histeris. Teriakan siswa-siswi itu begitu teramat mengerikan. Lagi-lagi Lika pun membuka matanya. Dengan kepala yang masih sakit, Lika pun membangunkan badannya, mencoba duduk di atas kasur lipatnya. Mama Lika yang sedari tadi di dapur berjalan menghampirinya. Ternyata suara teriakan itu terdengar juga oleh Mama Lika dan menanyakannya kepada dia. Lika pun mengangguk menjawab semua pertanyaan mamanya. "Ayo Dok, kita lihat apa yang sedang terjadi di luar." Ajak mamanya membuat Lika terbangun dari kasur lipatnya dan langsung mematikan televisi yang sedari tadi menyala. Mereka berdua berjalan beriringan menuju keluar rumah. Nampak sebuah kerumunan orang-orang di atas tanggul kali, yang sepertinya mereka juga penasaran dengan suara-suara histeris itu yang berasal dari sekolahan, tepat di depan rumah Lika. Hanya dibatasi oleh sungai irigasi yang lumayan besar, buatan zaman Belanda dulu. "Yusri, emangnya ada apa yuk di sekolah itu?" tanya Mama Lika pada salah satu tetangganya. Lika yang mendengar itu langsung menoleh ke arah mamanya.
dan melihat wajah Ibu Sri, berharap ada jawaban pasti dari bibir Ibu Sri. "Gak tahu Yu, aku juga penasaran sama suara itu." Ucapan Bu Sri membuat Lika merasa kecewa. Tatapan Lika pun berpindah dan melihat situasi sekolahan itu lagi. Murid-murid terlihat berhamburan keluar kelas dan berjalan menuju jalan raya. Wajah panik terlihat sangat jelas dari ekspresi mereka. Mereka pun berjalan tergesa-gesa, seperti sedang menggambarkan di dalam sekolah itu ada suatu kejadian yang mengerikan. Dari arah kejauhan, Lika melihat salah seorang siswi yang sedang berlari. Siswi itu seperti memasang raut wajah yang amat ketakutan, sambil terus berlari melewati jembatan di dekat rumah Lika. Orang-orang yang sedari tadi melihat ke arah sekolahan itu, seketika tatapan mereka beralih, memperlihatkan langkah siswi itu. Seolah-olah siswi itulah yang akan menjadi sumber informasi tentang keadaan yang sedang dialami di sekolah itu. Langkah kaki siswi itu terus mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, langkah siswi itu terhenti setelah suara Bu Sri yang mencoba memanggilnya. "Nak, kamu kenapa? Kenapa kamu ketakutan? Sini dulu, duduk," ucap Bu Sri sambil berjalan menghampiri siswi itu. Dia pun menuruti perkataan Bu Sri. Lantas, Bu Sri pun menggandengnya dan mengarahkan siswi itu ke pos ronda yang ada tepat di depan rumah Bu Sri. Siswi itu pun terduduk di pos ronda. Orang-orang yang sedari tadi berada di atas tanggul kali berduyun-duyun menghampiri siswi itu. Bu Sri pun langsung lari ke dalam rumah mengambil segelas air putih, lalu memberikan minumannya kepada siswi itu. Dengan sigap, siswi itu langsung meminumnya dan menjawab pertanyaan Bu Sri. "Gini Bu, teman-temanku banyak yang kesurupan. Kepala sekolah akhirnya membubarkan sekolah. Banyak banget yang kesurupan Bu." Siswi itu pun menjelaskan dengan mimik wajah yang amat ketakutan, menandakan bahwa di dalam sekolah itu sedang tidak baik. "Oh, jadi mereka kesurupan massal," ucap dari salah seorang warga, yang diiyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar siswi itu. Karena murid-murid itu sangat banyak, Lika pun masih memperhatikan langkah kaki mereka yang sedang berjalan tergesa-gesa menuju keluar gerbang sekolah untuk menjauhi sekolah itu. Saat mereka sedang berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba Mama Lika melihat ada dua orang siswi yang tiba-tiba terjatuh tergeletak di pinggir jalan tersebut. Yang satunya pingsan dan satunya lagi menangis. Karena posisi Mama Lika dan warga lainnya berada di seberang sungai, mereka pun hanya bisa melihat saja. Temannya yang mengetahui itu segera berlari memanggil gurunya. Dan kedua murid itu langsung dibopong oleh guru-guru dan dibawa masuk ke dalam musola yang ada di sekolah itu. Entah apa yang terjadi di sekolahan itu, sehingga terjadi kesurupan massal seperti ini. Pasalnya, dari zaman dulu sampai sekarang, Lika tidak pernah melihat kejadian ini sebelumnya di sekolah tersebut. Siswi yang sedari tadi duduk akhirnya diantarkan pulang oleh suami Bu Sri. Mereka terus memperhatikan sekolah itu dari atas tanggul kali, sampai semua murid sudah meninggalkan sekolahan itu. Dan yang tersisa adalah murid yang masih dalam kondisi kerasukan. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana, Lika pun tidak mengetahuinya. Lika hanya bisa melihat bersama para warga dari atas tanggul kali. Pandangan Lika pun masih menelisik tajam melihat ke arah sekolah. Tiba-tiba, suara Pak Ali, salah satu guru di sekolahan itu, membuyarkan pandangan Lika. "Lika," teriak Pak Ali yang sedari tadi duduk di atas motornya. Seketika Lika pun langsung menoleh ke arahnya. Pak Ali, ada apa Pak?" Pertanyaan Pak Ali dijawab oleh Mama Lika, yang sedari tadi berada di samping Lika, sambil menatap wajah Pak Ali yang tampak sedang kebingungan. Pak Ali pun lantas menjelaskan kepada Mama Lika atas kedatangannya yang mencari Mas Bayu untuk ditemani mencari orang pintar. Lantas Pak Ali pun menceritakan kejadian yang dialami di sekolahnya, yang ternyata ada salah seorang guru yang sudah mencoba meruqyah.
tepat di samping para murid yang sedang mengalami kerasukan. Akan tetapi tidak ada perubahan. Yang ada malah para murid itu semakin histeris. Ada salah satu murid yang menertawakan. Bahkan ada salah satu murid yang mengikuti bacaan ayat yang dibacakan oleh guru tersebut tanpa merasa kepanasan. Pak Ali pun sudah menyarankan kepada guru itu untuk mencari ustadz atau orang pintar agar bisa menolong para siswa dan siswi itu. Akan tetapi guru itu menolak dengan alasan syirik. Pak Ali yang melihat para siswa dan siswi itu sedang kesurupan tanpa ada perubahan pasti, beliau pun berinisiatif untuk keluar dari sekolah tanpa izin dan memutuskan untuk mencari bantuan kepada ustadz atau orang yang mampu yang berada dekat di sekitar situ. Mas Bayu yang mendengar itu merasa iba dibuatnya. Akhirnya sesegera mungkin mereka pun langsung tancap gas motor dan langsung menemui paranormal kenalan dari Mas Bayu. Selang beberapa menit, dua orang pintar pun didatangkan oleh Mas Bayu dan Pak Ali. Walaupun sempat ada penolakan keras dari guru itu. Kedua orang pintar itu pun sempat tersinggung atas ucapan guru tersebut. Akan tetapi, sekali lagi, karena melihat murid-murid itu sedang kepayahan, apalagi kalau tidak segera ditolong, sukmanya bisa jadi diambil oleh para tak kasat mata itu. Tanpa aba-aba, mereka pun satu persatu mengeluarkan setan-setan itu. Satu persatu murid-murid pun tersadar dan diantarkan pulang oleh guru-gurunya. Bahkan keponakan Lika, Nurul namanya, turut menjadi korban kesurupan massal itu. Nurul pun diantarkan pulang oleh Mas Bayu yang sedari tadi ada di sekolah itu bersama kedua orang pintar. Menurut kesaksian Nurul, setelah Nurul sampai di rumah, kami pun menghampiri rumah Nurul dan mendengarkan kesaksiannya. Jadi, sebelum dia kerasukan, pada jam 7 pagi saat ia berangkat sekolah seperti biasa, ada perasaan yang tidak biasa. Tiba-tiba, hawa sekolah pun sudah pengap. Tapi Nurul tetap mengabaikan itu semua. Bel sekolah pun berbunyi. Nurul dan teman-temannya memasuki kelas untuk belajar seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Dan Nurul pun sempat mendengar banyak langkah kaki yang menuju ke sekolahannya secara serentak. Seakan-akan ingin menyerbu sekolahannya. Tapi anehnya, murid-murid dan bu guru tidak ada yang menyadari itu. Nurul yang duduk di samping jendela pun menolehkan wajahnya untuk melihat keluar kelas dan melihat siapa gerangan orang-orang banyak yang akan menuju ke sekolah ini. Tapi anehnya, di halaman luar tidak ada apa-apa. Langkah kaki yang begitu banyak tiba-tiba menghilang. Nurul pun sempat kebingungan tentang apa yang barusan ia dengar. Pandangan dan pikiran Nurul pun sudah tidak fokus pada pelajaran lagi. Hawa merinding, sesak, pengap Nurul rasakan. Tiba-tiba, Pak Guru yang sedang berada di kantor berlarian menuju ke lantai atas. Nurul pun sempat kebingungan tentang tingkah laku guru itu yang raut wajahnya seperti sedang panik. Karena kelas Nurul berada di bawah, tepat di samping kantor guru. Nurul pun menerka-nerka tentang apa yang sedang terjadi. Alah, mungkin itu ada murid yang sedang berantem, menurutnya kala itu. Dada Nurul pun semakin sesak. Dia pun masih memperhatikan arah luar. Seperti ada sesuatu di luar sana. Mata Nurul yang sedang asik memperhatikan arah luar, tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang sedang berlari tepat di pintu gerbang itu. Gadis itu sepertinya seumuran dengan Nurul. Dia berdiri dengan mengenakan baju dress selutut, rambutnya sebahu, kulit putih yang nampak begitu sangat pucat. Nurul pun terus memperhatikan gadis itu, sampai Nurul tidak menyimak pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Mata Nurul tetap fokus memperhatikannya. Tiba-tiba, gadis misterius itu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Nurul. Nurul yang sedari tadi memperhatikan sosok misterius itu pun sangat kaget dibuatnya. Pasalnya, mata dan wajah gadis itu tampak sangat hitam sekali, membuat Nurul merinding seketika.
Nurul pun sempat berpikir, sepertinya itu bukan manusia. Nurul langsung memalingkan wajahnya, dan alangkah terkejutnya, dia melihat sosok gadis misterius itu yang ternyata sedang duduk di atas lemari di dalam kelasnya, sambil mengayun-ayunkan kakinya dan tersenyum menyeringai melihat ke arah Nurul dengan wajah gosongnya. Sosok gadis misterius itu melambai-lambaikan tangannya kepada Nurul agar Nurul ikut dengannya. Nurul yang kaget melihat sosok itu yang ternyata sudah di dalam kelas, tiba-tiba menangis histeris. Guru dan murid lainnya yang sedang mengajar pun ikut panik melihat tingkah laku Nurul yang seperti itu. Tanpa Nurul sadari, jari kuku Nurul mencakar-cakar meja sampai berdarah. Matanya pun terus memperhatikan atas lemari itu, sambil menggeram membuat teman-teman yang berada di kelasnya begitu panik. Nurul pun tiba-tiba mengamuk. Guru Nurul dengan sigap memegangi Nurul, dan teman-temannya pun ikut membantu memangganginya supaya Nurul tidak berbuat demikian. Bu Guru menyuruh Dina, salah seorang siswi, untuk memanggil guru yang lain untuk segera datang ke kelasnya. Dengan sigap, Dina pun berlari ke arah kantor dan menghampiri salah seorang guru. "Pak Guru, tolong segera ke kelas saya. Tolong teman saya, Pak. Sedang kesurupan dalam kelas," ucap Dina, membuat guru itu penasaran dibuatnya. Lalu dengan segera Pak Guru itu menghampiri ke kelas Nurul, melihat apa yang sedang terjadi. Dengan sigap, Pak Guru itu menggotong Nurul dengan dibantu siswa lain untuk dibawa ke musola. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, suara teriakan Nurul membuat para siswa-siswi langsung melihat ke arah luar. Sepertinya mereka ingin mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Nurul. Tapi, rasa keingintahuan mereka itulah yang membuat malapetaka ini semakin runyam. Tiba-tiba, beberapa siswa dan siswi yang melihat Nurul jatuh tersungkur, seketika menangis dan berteriak histeris. Suasana pun semakin kacau. Para siswa-siswi hanya bisa melihat temannya yang sedang kerasukan. Tidak ada yang berani mendekat. Para guru yang melihat dan mendengar teriakan langsung berlari ke arah murid-murid itu, menembus sebuah kerumunan dan langsung memegangi siswi itu. Dengan sigap Pak Guru pun langsung menyuruh siswa untuk membopong murid-murid ke dalam musola. Di dalam musola, ternyata bukan hanya Nurul seorang yang sedang mengalami kerasukan. Ternyata sudah ada 17 murid yang tengah diobati oleh salah seorang guru dengan dibacakan ayat-ayat suci. Nurul terus menangis histeris dan terkadang diiringi gelak tawa yang menakutkan. Para murid yang sedang mengalami kerasukan sepertinya jiwanya sedang terbelenggu oleh kekuatan jahat para jin-jin kafir. Guru itu terus berusaha membacakan ayat-ayat suci di samping salah satu murid lelaki yang sedari tadi hanya terdiam saja sambil menatap kosong ke arah guru itu. Tatapannya syarat akan misteri, membuat kengerian sendiri bagi siapa saja yang melihatnya. Lantunan ayat suci terus dibacakan, tapi anehnya murid itu semakin lama malah mengikuti bacaan ayat yang dibacakan oleh guru itu. Guru lain yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Murid lain yang sedang mengalami kerasukan tiba-tiba tertawa secara bersamaan, seakan-akan seperti sedang menertawakannya. Pak Ali yang melihat itu tiba-tiba berjalan mendekati Pak Guru itu dan menepuk pundaknya. "Pak, sudah, nanti aku carikan orang pintar saja yang lebih tahu soal urusan seperti ini," ucap Pak Ali yang membuat guru itu terdiam sesaat dan langsung menatapnya dengan tatapan sinis. "Tidak usah, Pak." Guru itu pun menolak dengan alasan itu syirik. Namun melihat para murid ini sudah sangat kepayahan, Pak Ali pun akhirnya keluar tanpa izin guru itu dengan mencari keberadaan orang pintar yang ada dekat di sekolahannya. Orang pintar pun didatangkan oleh Pak Ali dan Kakak Lika. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan roh-roh jahat yang merasuki jiwa para murid itu. Satu persatu mereka telah sadar. Mereka pun diantarkan pulang oleh para guru. Di hari yang sama setelah insiden kesurupan massal itu,
Pak Ishak dan Pak Soleh yang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Pak Jamal. Tepat jam 10 pagi dari arah kejauhan, berjalanlah seorang siswi yang dilihat dari seragamnya tidak lain adalah salah satu siswi yang bersekolah di sana. Rumah siswi itu tepat di samping rumah Pak Jamal. Tampak raut wajah siswi itu sangat berbeda. Wajahnya merah padam, yang sepertinya kondisi siswi itu sedang tidak baik. Siswi itu pun seolah tahu ia sedang diperhatikan sedari tadi. Saat siswi itu berjalan mendekati Pak Soleh, tiba-tiba siswi itu menolehkan wajahnya dan tersenyum menyeringai. Pak Soleh yang mengetahui hal gaib hanya memperhatikan saja, seakan-akan mengerti akan terjadi hal buruk kepada siswi itu. Lantas dia pun langsung masuk ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Selang beberapa menit, tiba-tiba di dalam rumah itu terdengar suara teriakan dan tangisan yang sepertinya itu adalah suara dari siswi yang tadi. Seketika orang tuanya pun panik. Dengan sigap, ibunya langsung berlari ke arah luar sambil meminta tolong para tetangga. Salah satu tetangga pun berinisiatif menelpon salah satu guru yang ada di sekolahan. Pak Ishak dan Pak Soleh hanya memperhatikan saja. Walaupun Pak Soleh mengetahui hal gaib, tapi dengan sengaja Pak Soleh hanya diam saja. Sepertinya Pak Soleh ingin memberikan pelajaran kepada guru itu karena ucapannya yang sompral sehingga terjadi hal semacam ini. Tidak butuh waktu lama, guru itu pun datang juga. Entah apa yang dilakukan oleh guru itu, akan tetapi tidak ada perubahan pasti. Sampai 1 jam lamanya dari siswi itu. Pak Soleh yang iba melihatnya pada akhirnya pun mau mendatangi rumahnya. Tanpa aba-aba, Pak Soleh tiba-tiba mengusapkan tangannya ke punggung siswi itu. Dan setelah itu, siswi itu pun pingsan. Sampai 15 menit lamanya, siswi itu pun akhirnya tersadar juga. Guru itu pun hanya tersenyum kecut terhadap Pak Ishak dan pulang tanpa pamit. Hari demi hari, lagi-lagi kesurupan itu semakin intens. Lantas para guru pun berinisiatif untuk meliburkan sekolah itu sampai 3 hari. Selama libur sekolah, para guru mengadakan rapat untuk mencari solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengundang salah satu kiai untuk meruat sekolah tersebut. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, guru-guru pun tidak tahu. Dan akhirnya sekolah itu pun kembali aman sampai saat ini, tanpa ada yang tahu apa penyebab dari kesurupan massal tersebut. Selanjutnya ada cerita dari Mbak Ayu Sekar. Kalau kalian masih ingat cerita Jalan Dendam, kali ini ada cerita berjudul Jalan Takdir. Kalian bisa menebak tokoh yang ada di dalam cerita ini. Apakah berkaitan? Baiklah, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Mata Kenanga terbelalak. Tangannya refleks menutup mulut ketika ia melihat sosok pemuda yang tiba-tiba saja duduk di depannya. Terlihat gadis berkulit kuning dan berambut sebahu itu benar-benar terkejut. "Jody," bisiknya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pemuda yang dipanggil Jody itu lalu tersenyum memamerkan 2 cekungan kecil di pipinya. Mata Kenanga membasah. Kini ia tahu pasti jika pemuda itu memang benar-benar Jody, kekasihnya yang menghilang selama 5 tahun. Bingung, marah, dan banyak lagi perasaan lain yang datang berbarengan membuat Kenanga kehilangan kendali. Tangisnya pun pecah. Beberapa pengunjung kafe melirik meja mereka dengan rasa ingin tahu. 1-2 orang bahkan diam-diam mengambil ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Namun entah mengapa, tidak lama kemudian mereka meletakkan ponselnya kembali. Di sudut ruangan, Basri yang sedari tadi asik membaca dan merokok, pelan-pelan meletakkan bukunya.
Sambil terus mengepulkan asap rokok, pemuda berambut gondrong itu berulang kali mencuri pandang pada Kenanga dan Jody. Sesekali dahinya terlihat berkerut. Tidak lama kemudian, dia kembali memesan secangkir kopi untuk menggantikan cangkir-cangkir kosong yang ada di mejanya. "Awas lambungmu, Bas," ucap pemilik kafe saat mengantarkan kopi, sekaligus mengambil 5 cangkir kosong di meja Basri. "Tenang aja, Ben. Lambungku sudah kuberi pelapis anti bocor kok," jawab Basri, lalu terkekeh. Benny, si pemilik kafe, mau tidak mau ikut tertawa. Sementara itu, Kenanga telah berhasil menguasai dirinya. Tangisnya berangsur mereda dan berubah menjadi isak kecil, lalu berhenti. Jody mengulurkan tangan dan mengusap air mata Kenanga dengan tisu. "Kemana saja kau, Jod? Mengapa tidak memberi kabar? Kupikir kau sudah mati." Kenanga menatap tajam. Kesedihannya berubah menjadi amarah. "Panjang ceritanya, Ken. Nanti aku ceritakan. Yang penting sekarang aku sudah kembali, kan?" ucap Jody berusaha menghibur Kenanga. Digenggamnya tangan gadis itu lembut untuk meredakan amarahnya. Kenanga menikmati genggaman yang telah 5 tahun menghilang dan sangat dirindukannya. Sorot matanya berubah menjadi sendu, dan ia kembali menangis. "Kau tidak tahu betapa hancurnya hatiku sejak kecelakaan itu terjadi, Jod. Sering aku berharap ikut menghilang bersamamu," bisiknya sambil meremas tangan Jody. "Sama, Ken. Hatiku juga hancur. Bahkan mungkin lebih hancur darimu," Jody mengungkapkan perasaannya. Kenanga mengenang kembali tragedi yang terjadi 5 tahun yang lalu itu. Acara keluarga yang semestinya penuh sukacita berubah menjadi duka ketika hujan lebat disertai angin membuat kapal memancing yang mereka sewa tenggelam dihantam ombak. Dalam peristiwa mengerikan itulah Jody menghilang, sementara Kenanga dan keluarganya berhasil selamat. Setelah menghabiskan green tea latte yang tersisa, ia lalu mengajak Jody pergi. Setelah itu mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi pasar malam. Berdua mereka merayakan pertemuan itu dengan menaiki komedi putar, melihat tong setan, dan menguji nyali dengan memasuki rumah hantu. Tawa riang Kenanga yang selama ini menghilang kembali terdengar malam itu. "Ayo pulang, Jod. Papa dan Mama pasti akan senang sekali melihatmu," ajak Kenanga. "Kau tahu tidak, setiap tahun mereka selalu ke pantai untuk mendoakanmu." "Semoga saja, Ken. Kuharap mereka nanti tidak terlalu kaget saat bertemu denganku," ucap Jody lirih. Keduanya lalu kembali ke mobil. Jody menolak memegang kemudi dengan alasan kurang enak badan. "Kenapa tidak bilang dari tadi, Jod? Pantas saja tanganmu terasa dingin," tegur Kenanga yang merasa khawatir. 1 jam kemudian, mobil itu memasuki kawasan perumahan mewah. Petugas keamanan yang berjaga tersenyum senang saat Kenanga mengulurkan sebungkus rokok kepadanya. Tidak lama kemudian, mobil itu pun memasuki halaman rumah Kenanga. Setengah berlari, Kenanga membuka pintu dan langsung mengetuk pintu kamar papanya. Pak Bandi yang saat itu memang belum tidur segera membuka pintu dan keluar bersama istrinya. "Ada apa, Ken? Kenapa selarut ini baru pulang?" tegur pria yang membuatnya mulai dipenuhi uban itu. "Papa pasti tidak akan menyangka aku bertemu dengan siapa tadi," ucap Kenanga dengan mata berbinar. "Memangnya dengan siapa?" Dalam hati Pak Bandi bertanya-tanya, siapa yang bisa membuat putrinya menjadi sebahagia itu? Kenanga langsung menyeret tangan papanya ke ruang tamu. "Lihat, siapa yang sedang duduk di situ, Pak?" ujar Kenanga sambil menunjuk sosok Jody. Saat melihat Jody, mata Pak Bandi terbelalak dan tubuhnya bergetar hebat. Ia seolah tidak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Kenanga yang mengira papanya akan merasa senang tentu saja terkejut dengan kejadian itu. "Pak, kenapa, Pak? Bukannya ini hal yang menggembirakan?" tanyanya bingung sambil berusaha menahan tubuh papanya agar tidak terjatuh. Mamanya yang menyusul kemudian justru langsung pingsan saat melihat Jody.
Tidak mungkin, ini nggak mungkin terjadi. Kenanga mendengar papanya mengucapkan kalimat itu berulang. Di tengah kebingungan itu, Jody terlihat berjalan mendekati mereka. Awalnya Kenanga menduga Jody akan membantu dirinya menolong papanya. Namun hal itu berubah menjadi kengerian saat wujud Jody perlahan menjelma menjadi wujud yang mengerikan. Seluruh tubuh kekasihnya itu tampak berkilau ditimpa cahaya lampu. Di saat yang sama, Jody juga memamerkan mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi runcing mirip gergaji. Pelan tapi pasti, bau anyir semakin kuat tercium saat Jody semakin mendekat. Kenanga gemetar, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Mengapa jadi seperti ini, Jod? Sebenarnya apa yang terjadi? Bisiknya lirih tanpa berani menatap wajah Jody. Tanya papamu, Ken. Dia yang membuat aku menjadi seperti ini, jawab Jody dengan suara mendesis. Minggirlah, Ken. Biar aku menyelesaikan urusan ini dengan manusia keji ini. Kenanga tidak beranjak dari tempatnya. Ia justru memeluk Pak Bandi semakin erat. Jangan, Jod. Jangan lukai papaku. Kenanga memohon sambil menangis. Minggir, Ken, atau aku akan melukaimu juga, seru Jody sambil berusaha menarik tubuh Kenanga dengan tangannya yang sekarang bersisik dan berkuku panjang. Ternyata benar dugaanku. Ada sahabat dari Laut Tenggara yang datang berkunjung. Di tengah kengerian itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Jody menoleh. Di ruang tamu telah berdiri seorang pemuda berambut gondrong yang juga sedang menatapnya. Melihat pemuda itu dengan santainya merokok, Jody tahu ia bukan pemuda sembarangan. Siapa dirimu? Jangan ikut campur dalam urusan ini, ancam Jody. Namaku Basri. Ngomong-ngomong, bagaimana aku tidak ikut campur? Kau telah memasuki wilayahku, jawab pemuda itu. Jody menggeram. Secepat kilat ia menyerang Basri. Kukunya yang tajam meninggalkan bekas goresan panjang di dinding saat serangannya berhasil dielakkan. Kau tidak tahu apa yang dilakukan pria keji itu kepadaku, desis Jody di sela serangannya. Aku tahu dia telah menumbalkanmu, tapi itu bukan berarti kau bisa membunuhnya begitu saja, jawab Basri sambil menangkis cakaran Jody. Kenanga yang mendengar percakapan itu mulanya merasa bingung. Namun akhirnya dia bisa memahami apa yang terjadi. Kemudian terjawab sudahlah hal yang selama ini menjadi pertanyaannya tentang kamar kosong yang tidak boleh dimasuki siapapun selain papanya itu. Sementara itu, pertarungan antara Basri dan Jody berlangsung sengit. Sisik yang menyelimuti tubuh Jody membuat tubuhnya kebal. Pukulan dan tendangan yang dilakukan Basri tidak bisa menembusnya. Sementara itu, Jody juga merasa kesulitan. Setiap serangannya seolah terhalang dinding yang tidak terlihat. Hentikan kegilaan ini. Ingatlah siapa dirimu yang dulu. Basri berusaha menyadarkan Jody. Persetan, dendam ini harus kubalas. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain, ucap Basri lalu meloncat mundur. Basri melepaskan ikat pinggangnya. Pelan-pelan ikat pinggang itu berubah warna menjadi merah, jingga, dan akhirnya putih kebiruan. Kemudian dia kembali menyerang. Sabetan demi sabetan ikat pinggang itu ternyata berhasil menembus perisai sisik Jody. Pelan tapi pasti, tubuh Jody pun mulai dihiasi luka-luka. Sampai akhirnya dengan dibarengi teriakan keras, Basri berhasil menghantam telak dada Jody. Tubuh Jody pun terlempar dan akhirnya terkapar di lantai. Di saat Basri akan melakukan serangan terakhir, tiba-tiba saja Kenanga melompat dan telungkup memeluk tubuh Jody. Sudah, tolong hentikan. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dia telah sangat menderita. Tolong ampuni dia. Kenanga memohon di antara tangisan. Air matanya membasahi dada Jody. Basri pun menurunkan tangannya. Namun ikat pinggangnya masih menyala, pertanda ia masih bersiap menghadapi pertempuran.
Mengapa kau menolongku, Ken? Aku bukan lagi Jody yang dulu. Bahkan aku harus membawa papa dan mamamu untuk menebus kebebasanku. Bisik Jody dengan nafas tersengal-sengal. Tolong maafkan papa, John. Aku bersedia menggantikannya. Aku akan ikut bersamamu. Kau tidak tahu semengerikan apa kehidupan di sana, Ken. Kau akan menemaniku melewati itu semua, kan, John? Kenanga mengelus wajah Jody dengan lembut. Kau gagal, John. Itu artinya perjanjian kita batal. Terdengar suara seorang perempuan, namun tidak terlihat wujudnya. Aroma wangi yang aneh tercium memenuhi ruangan. Basri mempererat genggaman ikat pinggangnya. Ia tahu kali ini yang datang adalah penghuni asli Laut Tenggara. Tunjukkan dirimu. Tidak pantas seorang tamu datang tanpa wajah, serunya. Sesosok wanita cantik yang ditemani dua makhluk berwujud manusia berkepala ular bersenjata tombak kemudian muncul. Wanita itu menatap Basri dengan tajam. Apa maumu, bocah? Jangan kau kira aku takut dengan sumbu kompor di tanganmu itu. Wanita itu mengejek senjata Basri. Rasanya tidak pantas seorang panglima bermain-main dengan anak-anak. Bukan demikian, Nyai. Entah dari mana datangnya, seorang laki-laki kurus telah duduk di kursi ruang tamu, ditemani dengan sepasang naga putih dan hitam. Kau? Mengapa kau ikut campur dalam urusan ini? Apa hubunganmu dengan pemuda itu? Tanya wanita yang dipanggil Nyai itu. Laki-laki yang telah berumur itu tersenyum. Ia masih cucuku, Nyai. Mengingat hubungan kita di masa lalu, bisakah masalah ini kita selesaikan dengan damai? Aku tahu kemampuanmu penguasa dua naga, dan rasanya aku tidak punya pilihan. Tapi aku juga punya harga diri. Kau tentu tahu maksudku. Ambillah apa yang menjadi hakmu, Nyai. Aku tidak akan menghalangi. Wanita itu memberi isyarat. Dua manusia ular kemudian berjalan mendekati Pak Bandi dan istrinya. Tanpa membuang waktu, mereka kemudian menggendong mereka dan menghilang. Melihat kejadian itu, Kenanga menangis meraung-raung. Bagaimana dengan pemuda itu, Nyai? Bisakah kau membatalkan perjanjiannya? Dia tidak bersalah, kan? Tanyakan pada gadis itu. Relakah dia kehilangan semua kemewahan dan kenikmatan yang selama ini dinikmatinya? Nyai balik bertanya. Ambillah semuanya. Aku gak peduli, meskipun harus hidup melarat sampai mati. Teriak Kenanga di antara tangisannya. Baiklah kalau begitu. Untuk kali ini, aku bersedia membatalkan perjanjianku, ujar Nyai sebelum lenyap. Perlahan, sisik di tubuh Jody tanggal satu persatu dan wujudnya kembali menjadi manusia. Tangis Kenanga semakin keras manakala melihat tubuh kekasihnya itu dipenuhi oleh bekas luka-luka. Laki-laki tua itu lalu mendekat. Ia menempelkan telapak tangannya di dada Jody. Nafas Jody yang tadinya tersengal-sengal perlahan menjadi lancar. Terima kasih, Kek, ucapnya sambil berusaha bangkit. Tidak perlu berterima kasih. Sudah kewajiban mereka yang diberi kelebihan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sudahlah, sekarang kalian cepat pergi dari tempat ini. Rumah ini akan segera hancur. Dibantu Basri, Kenanga memapah Jody keluar rumah. Sesaat setelah mereka tiba di halaman, api mendadak menyala dan menimbulkan kebakaran hebat. Tidak butuh waktu lama, rumah mewah itu telah menjadi puing-puing. Saat Basri, Kenanga, dan Jody berusaha menemukan orang yang menolong mereka, laki-laki itu sudah lenyap bagai ditelan bumi. Di mana tempat tinggal kakekmu, Kak? Suatu hari nanti, aku dan Jody ingin mengunjunginya. Tanya Kenanga kepada Basri. Aku juga tidak tahu siapa dia, jawab Basri bingung. Orang-orang mulai berdatangan. Di antara hiruk pikuk keramaian itu, laki-laki yang mereka cari mengamati dari kejauhan. Semoga saja tidak ada lagi yang akan terjebak dalam rayuan kenikmatan sesat, bisiknya sebelum berjalan, menyusuri kembali takdir yang tidak pernah diinginkannya, namun harus tetap diterima dan disyukurinya.
Selanjutnya ada 2 cerita lagi. Kali ini kiriman dari Mbak Ara dan juga Mas Rohmat yang membagikan pengalaman mistisnya. Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama dan halo sahabat Ada Apa Gerangan. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya berasal dari Indonesia bagian barat. Izinkan saya berbagi pengalaman saya di sini. Saya tertarik berbagi cerita di Ada Apa Gerangan karena mendengarkan cerita-cerita orang lain yang dibawakan oleh Mas Tama. Jadi begini ceritanya. Aku mempunyai seorang sahabat yang telah berteman sejak kami sekolah SD. Namun setelah lulus, kami terpisah karena bersekolah di SMP yang berbeda. Tapi walau begitu, kami tetap berkomunikasi dengan baik. Dia bernama Mawar. Keluarganya menganggapku sudah seperti saudaranya sendiri. Begitu juga dengan keluargaku. Kami berdua tidak lanjut ke sekolah SMA karena memutuskan untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga kami masing-masing. Kami berdua pun jadi jarang bertemu karena merantau ke kota yang berbeda. Walaupun tidak begitu jauh, namun kami harus mengikuti aturan majikan kami masing-masing yang dalam 1 bulan hanya ada libur 2 kali. Jadi tidak sempat untuk bertemu. Aku bekerja di Depok, sedangkan Mawar bekerja di Jakarta. Kami sudah jarang berkomunikasi hingga akhirnya sama-sama ganti nomor HP hingga satu sama lain lupa untuk memberitahu. Lama tidak berjumpa dan berkomunikasi, pada suatu hari aku melihat Facebook kerabatnya. Akhirnya aku chat dia dan bertanya kabar, lalu meminta nomor HP sahabatku. Aku sangat senang karena bisa berkomunikasi kembali dengan dia. Namun di situ juga aku mendapatkan kabar yang kurang baik tentangnya. Setelah aku mendapatkan nomornya, cepat-cepat aku chat dia. "Hei, apa kabar?" Dan tidak lama kemudian dia membalas, "Ini siapa ya?" Aku pun menjawab, "Yah, masa lupa sama sahabat sendiri yang pernah jatuh dari pohon rambutan bareng-bareng?" Tidak butuh waktu lama, dia langsung tahu itu adalah aku. "Walah, kamu toh Ara, apa kabar?" "Iya, aku alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya, Mawar?" "Aku udah sebulan ini di rumah, aku lagi sakit." "Hah? Kamu sakit apa, Mar?" "Kata dokter, aku sakit lambung sama demam biasa aja." "Oh gitu. Yaudah, nanti aku mampir ke rumah ya. Cepat sembuh." "Oke, aku tungguin di rumah ya." "Oke." Dan keesokan harinya setelah selesai pekerjaan rumah dan mandi, aku pergi ke rumah Mawar. Tidak butuh waktu lama karena jarak rumahku dan dia tidak begitu jauh, hanya beda desa saja. Sesampainya di rumah dia, aku bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada Ara. Apa kabar? Kemana aja baru kesini lagi?" Jawab ibu dari Mawar. Ibu, maaf ya baru kesini lagi. Soalnya baru pulang kerja." Aku pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan Mawar. Spontan, aku langsung memeluk sahabat baikku dan tidak terasa air mataku menetes. Lalu kami bercanda tawa seakan melepas rindu yang sangat dalam, karena sudah lama tidak bertemu. Singkat cerita, setelah azan zuhur, bibi dari Mawar mengajak kami main ke suatu danau. "Ra, main yuk ke danau. Udah lama nih gak jalan-jalan bareng." Aku pun bingung karena kondisi Mawar yang belum sembuh total. Namun akhirnya aku mengiyakan setelah sahabatku bilang, "Udah, ayo. Kapan lagi kan kita jalan bareng? Udah lama juga." Akhirnya aku berangkat menggunakan sepeda motor bersama Mawar, sedangkan bibinya berangkat bersama pacarnya. Sesampainya di sana, ya seperti biasa kegiatan wanita, yaitu bikin penuh galeri dengan foto selfie. Saking asiknya kami sampai lupa waktu dan tidak terasa sudah hampir maghrib.
Kami pun bergegas pulang karena jangan sampai malam di perjalanan. Soalnya rumah kami beda desa. Tidak lama kemudian, azan maghrib pun terdengar ketika kami masih di perjalanan. Ada satu hal yang paling tidak dapat aku lupakan sampai sekarang, yaitu ketika Mawar berucap seperti ini. "Ra, kenapa ya? Aku kok ngerasa aku tuh kosong dan ngerasa hidupku udah gak ada yang aku pikirkan lagi." Lalu aku menjawab, "Hus, ngomong apa kamu ini? Gak boleh bicara seperti itu, gak baik. Maghrib ini, di jalan lagi." Singkat cerita, seminggu telah berlalu dan tiba-tiba bibinya mengirim pesan WA. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa, Bi? Tumben pagi-pagi udah WA aku." "Ini, Ra, aku mau kabarin kalau Mawar sakit lagi. Setelah 2 hari kita jalan, dia sakit lagi. Dan setelah dibawa ke rumah sakit pun, kata dokter hanya sakit lambung aja. Tapi keadaannya kayak orang yang gak wajar, Ra." "Gak wajar gimana, Bi?" "Iya, dia sering gak sadar diri dan minta makanan mentah. Kemarin dia minta daging kambing mentah dan dia makan mentah-mentah, gak mau yang matang, Ra. Terus cara makannya sangat menjijikkan, seperti orang yang kelaparan makannya. Padahal setiap hari ketika dia tidak kambuh, dia makan kok, Ra." Aku pun sangat terkejut mendengar apa yang Bibi bilang. Lalu aku menjawab pesan darinya. "Kok bisa gitu, Bi? Apa udah coba dibawa ke Ustadz, Bi?" "Menurutku itu bukan hal yang wajar, Bi. Udah ada beberapa ustadz, tapi cuma dikasih air aja dan gak bilang apa-apa, Ra. Katanya cuma dari leluhurnya. Tapi, Ra, Bibi sama ibunya Mawar mimpi hal aneh udah 2 malam ini, Ra." "Mimpi apa, Bi?" Bibi dan ibunya Mawar mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Bibi melihat seekor anjing dan seorang kakek-kakek berjalan dari rumah Mawar ke arah jalan bersama anjingnya berwarna putih. Kalau ibunya Mawar bermimpi hal sama, tapi warna anjingnya hitam, Ra. "Ah, itu mungkin hanya mimpi aja, Bi. Wajar kok, namanya juga mimpi." Namun, begitu kagetnya aku saat bibinya bilang lagi, "Ya, kalau cuma mimpiin anjing normal yang lagi jalan-jalan sama tuannya ya hal biasa, Ra. Tapi yang bibi dan ibunya mimpiin itu, anjing itu kakinya hanya 2, seperti setengah badan. Dan gak hanya itu, Ra. Setelah itu juga bibi dimimpikan ada kuda berwarna putih yang menunggu Mawar di depan rumahnya. Mawar kelihatan seperti orang ketakutan di dalam rumah." Aku pun sempat kaget dan akhirnya aku akhiri percakapan di WA. Lalu aku bergegas mandi dan siap-siap ke rumah sahabatku. Singkat cerita, berangkatlah aku dan ketika sampai di rumah Mawar, di sana sudah terlihat ada banyak orang yang ternyata kerabat dari Mawar. Tidak lama kemudian, aku bertemu dengan bibinya. Dia langsung memeluk aku dan menangis. Setelah itu, aku diajak masuk lewat pintu dapur. Begitu kagetnya aku saat melihat kondisi sahabatku. Mukanya seperti membengkak. Kukunya banyak yang berdarah karena digigit oleh dia sendiri. Dan dia sedang dipegangin oleh banyak orang karena dia menggeram dan mengamuk seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Lalu di situ ada beberapa orang pintar yang berusaha mengobatinya. Katanya, sudah ada 7 orang pintar dan hasilnya tetap sama. Ketika orang pintar yang ke-7 sedang mengobatinya, kami semua disuruh membantu berdoa dan kami para gadis-gadis yang belum menikah disuruh untuk tidak berhenti berdoa dalam hati. Dan saat sedang diobati, kami semua dibuat kaget karena Mawar tiba-tiba tertawa. "Percuma kalian berdoa. Gak usah susah payah untuk memaksa anak ini sembuh, karena sampai kapanpun dia tidak akan kembali lagi." Itulah yang diucapkan Mawar saat itu. Lalu ibunya menangis karena mendengar hal itu. Tiba-tiba Mawar berbicara lagi. Dia meminta buah anggur dan ikan mas yang mentah. Saat sudah diberikan,
aku melihat sendiri, memang betul cara dia makan tidak wajar, seperti hewan atau seperti orang yang sudah tidak makan berbulan-bulan. Akhirnya setelah jam 2 siang, aku memutuskan pulang karena ibuku khawatir dan bawel menyuruh aku pulang. Tidak lama kemudian, aku sampai di rumah dan di sana ada ibu dan abangku. Lalu aku bercerita tentang kondisi Mawar. Kemudian abang tiba-tiba bilang, "Coba kamu kasih tahu bibinya, suruh bawa ke Pak Ustadz Bambang." Ustadz Bambang adalah guru ngaji dari abang. Namun kemudian abang bilang lagi, "Tapi ada 2 kemungkinan. Kalau anaknya mau dibawa ke sana, insya Allah dengan izin Allah dia bakalan sembuh. Tapi kalau anaknya nolak dibawa ke sana, berarti nggak lama lagi dia meninggal dunia." Ya, memang kita nggak bisa sepenuhnya percaya, karena yang menentukan hidup dan mati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku segera bilang ke bibinya, dan bibinya langsung menyampaikan ke keluarganya. Setelah disampaikan, hasilnya Mawar tidak mau untuk dibawa ke Pak Ustadz Bambang. Mendengar itu, aku terdiam dan berucap dalam hati, "Ya Allah, sembuhkanlah sahabat baikku, angkatlah penyakit dia ya Allah." Selang 1 jam, aku mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan dan tidak dapat aku percaya. Bibinya memberitahukan bahwa Mawar telah meninggal dunia. Aku hanya terdiam dan lemas ketika mendengar sahabat terbaikku kini telah meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Tidak pakai lama, aku bergegas melayat bersama abangku. Singkat cerita, sesampainya di sana, aku langsung memeluk ibunya dan menangis sambil berucap, "Bu, yang sabar ya, yang ikhlas, dia sudah tidak merasakan sakit lagi, Bu." Tangis ibunya semakin menjadi karena dia sangat tahu kalau aku adalah sahabat dekat anaknya. Namun pas itu, aku sudah tidak melihat jenazahnya karena sedang dimandikan. Karena hari sudah sore, aku pun tidak ikut menguburkannya. Dan karena abangku juga ada urusan penting lain, jadi mau tidak mau aku segera berpamitan dan pulang. Aku sempat tidak menyangka ditinggal oleh Mawar secepat ini. Namun, kita sebagai manusia tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kurang lebih 1 minggu, aku mendengar cerita penyebab Mawar seperti itu. Jadi, sewaktu aku pulang, ada salah satu orang pintar yang mengetahui bahwa Mawar disantet oleh seorang laki-laki. Ada satu laki-laki yang tinggal di suatu desa yang pernah dekat dengan Mawar. Karena almarhum sakit hati kepada pria itu, Mawar pun lalu meludahi mantan pacarnya itu. Sampai pada akhirnya almarhum dikendalikan supaya menyakiti dirinya sendiri. Dan kata bibinya, sebelum Mawar meninggal, lidahnya putus karena digigit oleh dirinya sendiri. Dia juga ditumbalkan oleh majikannya. Menurut pengakuan saudara yang dekat kerjanya dengan beliau, dia dikasih biskuit oleh majikannya. Tapi anehnya, dia tidak boleh kasih itu ke orang lain, dan hanya dia saja yang boleh memakannya. Tanpa curiga apapun, Mawar pun menurut. Dan setelah dia memakannya, tiba-tiba hidungnya berdarah lalu jatuh sakit hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung bersama saudaranya. Menurut orang pintar itu, harusnya dia dijemput kembali ke sana membawa baju yang terakhir dia pakai, karena jiwanya terkurung di sana dan akan segera ditumbalkan. Namun ternyata waktunya tidak banyak. Sekian pengalaman nyata dariku. Aku cuma ingin berbagi pengalaman dan mengenang almarhum sahabatku. Dan dalam cerita ini tidak ada yang dilebih-lebihkan dan semua sesuai apa yang dialami. Hanya saja semua nama saya samarkan karena privasi keluarganya ya. Sedikit pelajaran hidup buat kita semua. Jangan pernah membenci seseorang, apalagi sampai menyakiti hatinya. Karena kita nggak akan tahu seberapa kuat dia menahan bisikan iblis hingga akhirnya kita terpengaruh dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tetaplah bermurah hati walaupun kita dihina dan dibenci, disakiti orang lain, biarlah itu menjadi urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rohmat. Aku adalah anak paling bontot dari 5 bersaudara, dan aku asli dari Purwodadi, Jawa Tengah. Aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh bapakku. Di tahun 2019, suatu sore, aku sedang membuat rumah burung dara pemberian Pak D. Kemudian ada seseorang ke rumah dan ia sedang mencari ibuku. Orang itu berkata bahwa bapak kecelakaan. Lalu ibu dan kakakku langsung buru-buru ke tempat bapak dirawat, yaitu di salah satu rumah sakit yang ada di Salatiga. Keadaan bapak waktu itu mengalami patah kaki dan harus dioperasi untuk ditanam pen. Singkat cerita, setelah operasi berjalan lancar, bapak pun dibawa pulang ke rumah. Dan disinilah kemistisan terjadi. Malam itu, pukul 10:30 malam, bapak yang sedang tidur selalu mengigau. Ketika dibangunkan dan ditanya oleh ibu, katanya di dalam mimpi bapak dikejar-kejar kuda hitam besar. Dan mimpi itu terus terjadi ketika bapak tidur di malam hari. Singkat cerita, kakakku menyarankan untuk memanggil orang pintar. Dan besok malamnya, orang pintar itu pun datang berdua. Kedua orang pintar itu kemudian bersilah seperti orang bersemedi, dan beberapa menit kemudian, salah satu orang pintar itu kerasukan oleh satu makhluk gaib yang menempel pada badan bapak. Dan ketika ditanya, ia berbicara bahwa makhluk itu mau pulang ke istana kuda. Dan kebetulan jalan pulangnya itu tepat di mana bapak mengalami kecelakaan. Karena itulah, ia selalu datang di mimpi bapak setiap malam. Dia ingin diantar di mana tempat dia berada. Sedangkan menurut cerita bapak, ketika ia pulang dari mencari nafkah, awalnya beliau tidak mengalami apa-apa. Tapi di saat sampai di sebuah tikungan, bapak tidak tahu kalau di depannya ada mobil box. Dan kata sopir mobil box itu, dia juga tidak melihat kalau di depannya ada sebuah motor. Karena menurut orang pintar, sopir mobil box itu matanya ditutupi oleh makhluk gaib penghuni sana, sehingga terjadilah kecelakaan. Namun alhamdulillah, bapak masih diberikan keselamatan. Untuk ibu dan bapak saya, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Begitulah cerita singkat pengalamanku. Salam anak rantau seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Demikian cerita-cerita yang dapat saya bacakan malam ini. Semoga dapat menghibur kalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Tapi sampai di sini RHI FM kali ini. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Saya Tama pamit. Tetap semangat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.